Ganjar ke NTT, Jokowi langsung buru-buru ke NTT. Rakyat yang punya akal sehat bisa bedakan mana presiden, mana boneka partai. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Sorry ya, maaf, mau dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran soal sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Beta nih lucu dengan para neokadron yang belakangan ini menghujat Gibran soal penyebutan asam sulfat. Kenapa beta bilang begitu? Karena hal yang remeh saja dorang jadikan senjata untuk menyerang. Lalu bagaimana beta tidak lucu? Itu sama saja dengan kalau ada perang, kita sudah menggunakan senjata canggih, tapi dorang masih menggunakan pistol air. Kan lucu. Masa menyebut asam sulfat saja dihujat? Nama asam sulfat dengan asam folat itu ada kemiripan, jadi wajar saja kalau ada kekeliruan dalam menyebut, bos. Jadi kalian para neokadron tidak usah panik. Kalau panik berlebihan, maka hormon adrenalin akan memicu jantung untuk bekerja lebih ekstra, sehingga tekanan darah melewati batas normal yang dapat berpengaruh pada pembuluh darah di otak. Dan itu bisa menyebabkan penyakit stroke. Jadi hati-hati, bos. Lagian, apa yang disebutkan oleh Gibran itu tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Karena sudah pasti tim medis tidak akan mengikuti apa yang disebutkan oleh Gibran, melainkan mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Gibran. Jadi tidak berakibat fatal, bos. Yang berakibat fatal itu ketika si rambut putih ditanya oleh dubes Jepang dan sudah menggunakan penerjemah tapi malah menjawab kaisar bapak ramah sekali. Itu yang berakibat fatal. Kenapa beta bilang berakibat fatal? Karena dengan dubes saja jawabannya tidak nyambung, apalagi dengan pemimpin negara lain. Bisa-bisa hubungan internasional kita rusak. Lalu bagaimana cara perbaikinya? Apakah semudah pergantian asam sulfat ke asam folat? Jadi kalian para neokadron, jangan kalian bisa melihat luka kecil di mulut orang lain, tapi borok di mulut sendiri, kalian buta. Terima kasih Pak Dubes. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Kemana Ganjar menuju? Di situ Jokowi mengikuti. Sudah beberapa kali terjadi, Jokowi mendadak berkunjung ke daerah yang dikunjungi Ganjar beberapa hari sebelumnya. Ganjar ke Lampung, Jokowi langsung ke Lampung. Ganjar ke NTT, Jokowi langsung buru-buru ke NTT. Mayoritas Jokower kini dukung Ganjar, dan tidak mau mendukung Prabowo Gibran. Ini membuat Jokowi harus membayangi arah belusukan Ganjar. Setiap Ganjar kunjungan daerah, setelah itu Jokowi pasti datang ke tempat yang sama. Calon Presiden nomor urut 3 mengaku tidak masalah dengan sikap Presiden Joko Widodo yang juga berkunjung NTT. Sudah 5 kali Jokowi selalu mengikuti peta kunjungan Ganjar. Pengamat menduga Jokowi hapus jejak Ganjar demi anaknya terkenal. Namun Ganjar selalu sabar jika memang itu disengaja. Ini membuat pendukung Ganjar semakin gencar dan kompak di sosial media. Untuk para budak partai Banteng yang bilang Pak Jokowi ikut Pak Ganjar ke berbagai daerah, bilang Pak Ganjar ke Lampung, Pak Jokowi ke Lampung, Pak Ganjar ke Papua, Pak Jokowi ke Papua, Pak Ganjar ke NTT, Pak Jokowi juga ke NTT. Beta mau sampaikan pada kalian bahwa kalau bangun narasi itu yang kuat, supaya jangan terlihat dangkalnya cara berpikir kalian. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena presiden itu beda dengan petugas partai. Kunjungan presiden ke berbagai daerah itu sudah ada protokolnya. Sudah direncanakan jauh sebelum kunjungan. Kok kalian bilang Pak Jokowi yang ikut Pak Ganjar? Kan ngawur. Narasi seperti itu jadinya terlihat bahwa cara berpikir kalian itu dangkal. Lalu bagaimana bisa kalian sering kor-kor bilang orang cerdas pilih Ganjar? Kalau bilang mau ikut, justru Pak Ganjar itu yang ikut Pak Jokowi. Karena Banteng punya orang dalam di istana yang tahu kapan dan di mana Pak Jokowi akan berkunjung. Jadi Pak Ganjar itu yang curi star lebih dulu supaya terlihat seolah-olah Pak Jokowi yang ikut. Tapi sayangnya rakyat sekarang sudah cerdas. Rakyat yang punya akal sehat bisa bedakan mana presiden, mana boneka partai. Jadi sebagai budak partai, kalian kalau bangun narasi itu yang kuat supaya jangan terlihat dangkal. Dan kenapa beta bilang budak partai? Karena calon presiden yang adalah kader partai saja dianggap petugas partai. Apalagi kalian yang cuma simpatisan, pasti lebih rendah dari petugas partai, yaitu budak partai.